Sabar Mas, sebentar lagi mbaknya akan jadi milik Mas selamanya. Sudah halal kok, canda Pak Penghulu. Tawa geli seketika memenuhi ruangan dari para tamu yang hadir. Saga menjadi pusat perhatian. Dalam hati, ia hanya bisa mengumpat. Benar-benar memalukan, apa jadinya jika bocah itu dengar? Sudah pasti dia akan pongah, dia pikir aku sudah mulai suka padanya, kata hati Saga. Namun, kenyataannya, ia memang sedikit terpesona oleh Aluna. Kecantikan Aluna yang terpancar membuat hati Saga mulai dilanda rasa bimbang. Apakah dia akan bisa memegang teguh janji untuk tidak menyentuh Aluna? Saat Aluna mulai duduk di sampingnya, aroma vanila yang lembut dan segar membuat jantung Saga berdegup kencang. Ia tak berani melirik gadis di sebelahnya, yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Saga takut ia akan kembali terpesona. Ini tidak boleh terjadi, atau dia akan kalah dari gadis ingusan itu. Semua sudah siap, apa bisa kita mulai ijab kabulnya? Karena kebetulan sebentar lagi saya juga harus menikahkan di tempat yang lain, ujar penghulu. Pria yang diperkirakan berusia 45 tahunan itu menatap pasangan calon pengantin di depannya. Bisa Pak, silakan, sahut Saga. Lebih cepat akan lebih baik, karena dia tak yakin akan bisa mengucapkan ijab kabul dengan baik jika terlalu lama di dekat Aluna. Gadis ingusan ini lama-lama bisa membuat dia jatuh cinta. Baiklah, kita mulai ya. Saudara Saga Wiryawan, apakah ada keterpaksaan dalam pernikahan ini? Tanya sang penghulu. Tidak Pak, jawab Saga dengan tegas. Tidak mungkin juga penghulu mengetahui jika dia dipaksa oleh sang mama. Saudari Aluna Hairunisa, apakah ada keterpaksaan dalam pernikahan ini? Pak penghulu kini menatap Aluna yang menundukkan kepalanya sejak tadi. Tidak Pak, jawab Aluna dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim, Saudara Saga Wiryawan binti almarhum Wiryawan, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan Saudari Aluna Hairunisa binti Dani Pramono, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas sebesar 100 gram, dibayar tunai, ucap penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Aluna Hairunisa binti Dani Pramono, dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Dengan satu tarikan napas, Saga mengucapkan kalimat sakral itu dengan lancar tanpa pengulangan. Ia bisa bernapas lega setelahnya. Bagaimana para saksi, sah? Penghulu melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan. Sah. Seru para saksi. Sah. Sah. Alhamdulillah, ucap penghulu. Ia lalu memimpin doa untuk kedua pasangan, agar menjadi suami istri yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kemudian, Saga dan Aluna saling memasang cincin di jari masing-masing. Saga tampak gemetar saat akan memasukkannya di jari mungil Aluna, bahkan sampai beberapa kali meleset. Aduh Mas, pasang cincin saja bisa meleset sih. Bagaimana mau memasang yang lain, celetuk penghulu. Ger. Sontak semua kembali tertawa keras. Penghulu itu benar-benar kocak dan lawak. Untung saja Saga akhirnya berhasil memasang cincin itu. Kini giliran Aluna yang memasang cincin di jari suaminya. Mbak Aluna, cium tangan Mas Saga, titah penghulu. Aluna tanpa membantah segera melakukannya. Ada yang berdesir dalam hati Saga atau Aluna saat kulit mereka bersentuhan. Mas Saga, cium kening Mbak Aluna, tambah penghulu lagi. Entah apakah memang ada ritual seperti itu, atau hanya ulah penghulu, Saga tidak tahu. Ia hanya melakukan apa yang dititahkan. Dalam hati, Saga merutuki penghulu yang lemes banget mulutnya. Pakai didikte juga apa yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin baru itu. Dengan sedikit ragu, Saga mengecup kening Aluna. Rasa harum menyergapnya saat bibirnya menempel di kening Aluna. Tak percaya, ia kini sudah jadi seorang suami lagi. Walau menikah tanpa cinta, pernikahan ini tetap sakral. Sudah. Jangan lama-lama Mas, nanti malam saja dilanjutkan, celetuk penghulu lagi.
Karuan saja semua kembali tertawa. Tamunya sudah kelaparan, tambah penghulu. Dengan malu, Saga menjauhkan wajahnya dari Aluna. Sementara para tamu sudah dipersilakan untuk makan, Saga dan Aluna bergantian memeluk mama mereka. Saga memeluk Mama Ranti, dan Aluna memeluk Mama Lani. Selamat ya nak, kamu sekarang sudah menjadi suami. Ada istri yang harus kamu cukupi dan menjadi tanggung jawab kamu. Lahir dan batinnya adalah menjadi tanggung jawab kamu, bisik Ranti penuh rasa haru, sembari mengusap punggung sang putra dengan lembut. Iya ma, maafkan aku jika selama ini sudah bersalah sama mama, bisik Saga tak kalah haru. Walau di luar rumah ia terkenal arogan, cool, dan berwibawa, di pelukan sang mama ia berubah menjadi anak yang manja dan lembut. Mama sudah memaafkan tanpa kamu memintanya nak, tolong jaga istri kamu ya. Lindungi dan bahagiakan dia. Karena mulai detik ini dia sudah jadi tanggung jawab kamu, ujar Ranti. Iya ma, jawab Saga. Ia melepas pelukannya dan menunggu Aluna yang masih berpelukan dengan Mama Lani. Selamat ya sayang, kamu sudah menjadi seorang istri sekarang, lirih Lani sembari terisak. Ia tak bisa menahan air matanya. Iya ma, maafkan aku belum bisa jadi anak yang baik. Maaf ya ma, lirih Aluna. Melihat mamanya menangis, ia ikut menangis. Ia menikah tanpa seorang ayah yang menjadi wali. Belajarlah menjadi seorang istri yang baik nak, kamu harus selalu ada di samping suami kamu dalam suka dan duka, nasihat Lani. Iya ma, aku mau pelukan sama Mama Ranti dulu ya ma, ucap Aluna. Iya sayang, jawab Lani. Aluna bergantian memeluk Ranti, sementara Saga hanya mencium punggung tangan mertuanya. Canggung rasanya jika harus memeluk wanita lain, walau itu mertuanya sendiri. Saga tidak pernah sembarang menyentuh wanita. Titip Unaya nak, tolong jaga dia. Memang usianya masih belia, tapi kamu jangan khawatir, dia juga bisa bersikap dewasa dalam satu waktu, ujar Mama Lani. Iya ma, aku tahu. Aku akan berusaha untuk membahagiakan dia, sahut Saga pelan. Ia tak banyak mengucap janji, karena takut jika suatu saat melanggar akan membuat mertuanya sedih. Selamat bos, semoga langgeng sampai kakek nenek, ujar Sam yang datang dan memeluk Saga dengan haru. Makasih Sam, semoga kamu cepat menyusul, sahut Saga sembari menepuk punggung Sam. Pasti bos, tergantung bagaimana restu dari bos, gumam Sam. Kamu bicara apa Sam? Saga melepas pelukannya dan mengernyit pada Sam. Tidak ada bos. Aku hanya bercanda saja, jangan lupa bos. Lembut dan sabar ya nanti malam, Una masih di bawah umur, goda Sam. Kurang ajar. Maki Saga. Sam tentu saja sudah pergi dari hadapannya. Selamat ya bang, semoga langgeng sampai kakek nenek. Dan tolong cepat beri aku keponakan yang lucu, ujar Dinara. Setali 3 uang dengan Sam, selalu bisa menggoda sang abang. Kamu kenapa mirip dengan Sam sih? Kesal Saga. Jodoh kali bang, sahut Dinara asal. Aku nggak mau punya ipar dia. Tolak Saga spontan. Kenapa bang? Tanya Dinara. Kurang tampan, asal Saga bicara. Ia tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya. Mana ada, Kak Sam tampan loh. Aku rasa abang butuh kacamata agar bisa melihat wajah orang dengan jelas, omel Dinara. Ia tak rela kekasih hatinya dihina. Di matanya, Sam adalah pria paling tampan di dunia ini. Hei, kenapa kamu yang sewot? Apa kamu ada sesuatu dengan Sam? Jangan bohong Din, tanya Saga curiga. Nggak ada bang, tegas Dinara. Tapi ia tak mampu menatap wajah sang abang, takut kebohongannya terbongkar. Sebentar lagi ia akan berterus terang tentang hubungannya dengan Sam. Awas saja jika kamu bohong, ancam Saga. Ia merasa ada kebohongan dalam ucapan Dinara, tapi saat ini ia tak mau ambil pusing. Nanti ia akan menyelidiki apa sebenarnya antara Dinara dan Sam. Selamat ya bang, semoga langgeng sampai kakek nenek.
Sampai punya anak banyak, punya cucu, cicit, buyut, ujar Dinara lagi. Haish, sudah. Sudah. Aku bosan mendengar ucapan kamu. Telingaku rasanya lelah, potong Saga. Dinara bahkan tak mau berhenti bicara. Ia mendorong bahu Dinara, mengusirnya agar segera pergi. Iya. Aku mau makan dulu, ujar Dinara. Ia meninggalkan sang abang bersama Aluna, ingin menemui kekasihnya tentu saja. Sementara itu, Lani tampak berbincang dengan Ranti, entah apa yang dibahas kedua wanita itu. Riko yang sebelumnya berjanji hadir, ternyata tidak bisa datang karena ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Keheningan menyapa Saga dan Aluna yang berdiri bersama. Aluna tak berani melirik pria tampan tak ada obat itu, karena takut terpesona. Ingat Una, ini hanya pernikahan di atas kertas. Jangan memakai perasaan di dalamnya, batinnya. Saga merasakan hal yang sama. Sejak melihat Aluna keluar dari kamar tadi, hatinya sudah bergemuruh tidak karuan. Apalagi mencium aroma wangi vanila yang lembut, seakan melumpuhkan saraf di otaknya. Om gak makan. Akhirnya Aluna yang tak tahan dengan kediaman ini membuka suara. Makan. Makan apa? Saga yang melamun terbata-bata menjawab. Makan nasi Om, mau makan apa memangnya? Aluna menoleh dengan heran. Saga terlihat menggaruk tengkuknya yang mungkin tidak gatal sama sekali. Siapa tahu memakan kamu, Aduh, bicara apa sih aku ini, ujar Saga, menepuk keningnya sendiri dengan kesal. Makan nasi Om, memang makan apa? Tanya Aluna dengan wajah heran. Benar-benar pria aneh. Walau ia paham apa yang baru saja diucapkan Saga, ia tidak mau terpancing. Siapa yang mau memakan kamu, apa sih yang aku ucapkan? Saga kembali menepuk keningnya dengan kesal. Memang Om doyan memakan aku yang masih ingusan ini. Ingat Om, kita hanya menikah di atas kertas saja. Jadi jangan saling mengusik, ingat Aluna, berhasil membuat Saga terhenyak. Tidak usah memancing dan jangan bicara mesum, aku tidak suka, lanjut Aluna. Saga kalah telak dan merutuki mulutnya yang bicara sembarangan. Mau ditaruh di mana mukanya, nanti Aluna pikir dia mulai suka padanya. Ia harus menjaga sikap mulai sekarang, agar Aluna tidak besar kepala. Cek, jangan kepedean Cil, aku hanya bercanda. Lagi pula siapa yang doyan sama anak ingusan seperti kamu? Gak ada seksi-seksinya sama sekali, ujar Saga pedas untuk menyelamatkan harga dirinya. Jangan sampai ia kalah dengan Aluna. Sekelas Flo yang cantik seksi saja ia tolak, apalagi cuma Aluna. Aluna tertawa kecil. Dalam hati ia berkata, kita lihat saja Om. Siapa yang akan kalah, aku pastikan kamu akan bucin parah padaku. Akan aku buat kamu tidak bisa jauh sedikit pun dariku. Oke Om, aku pegang janjinya ya. Jangan sampai melanggar, karena aku akan menuntut janji Om juga. Sebuah rumah mewah dan mobil mewah akan jadi milik aku, ingat Aluna, agar Saga tidak ingkar. Jika perlu, harus ada perjanjian di atas materai. Siapa takut, ujar Saga sambil tersenyum miring. Tiba-tiba senyumnya menghilang saat melihat kedatangan Aron di depan mereka. Mau apa pemuda ingusan itu? Apa tidak tahu jika hari ini hari pernikahan kami? Nah, selamat ya, ucap Aron dengan wajah terluka. Pemuda tampan itu menatap sendu pada gadis yang kini sudah menjadi istri pria lain. Berkali-kali ia menyesali diri, bagaimana bisa ia dikalahkan oleh pria seperti Saga. Apa kurangnya sebenarnya? Makasih Kak, kenapa kakak bisa ada di sini? Tanya Aluna tak kalah sedihnya. Aron adalah pemuda yang ia sukai, tapi hanya sebatas rasa suka. Ia tak mau berharap sesuatu yang sangat tidak mungkin digapai. Antara dia dan Aron ada tembok menjulang tinggi yang tak mungkin ia lewati. Aku sengaja ingin membuktikan, jika kamu benar-benar menikah, tukas Aron.
Ia tak sedikit pun melirik Saga, karena setiap kali melihat pria itu membuat hatinya sakit dan ingin mengajaknya baku hantam. Saga menggeram dalam hati melihat obrolan keduanya. Dengan posesif, ia menarik pinggang Aluna hingga gadis itu menempel padanya, seakan ingin menunjukkan bahwa Aluna adalah wanitanya dan tak seorang pun boleh menyentuhnya. Jangan macam-macam, Una sudah menjadi istriku. Jadi singkirkan perasaan kamu jauh-jauh. Atau kamu bisa aku tuntut. Ancam Saga dengan kesal. Tatapan sengit ia berikan pada Aaron. Kedua pria beda usia itu saling berpandangan tajam, seakan ingin membuktikan siapa yang paling hebat. Aluna membeku. Sentuhan Saga selalu bisa membuat hatinya berdegup kencang. Gadis itu bahkan tak bisa sekadar berkedip. Maklum, Aluna masih polos dan belum pernah dekat dengan sosok pria. Aaron menatap lengan Saga yang melingkar di pinggang gadis pujaannya. Kenapa bukan dia yang ada di posisi itu? Kenapa harus pria itu? Anda jangan senang dulu, bukankah pernikahan ini hanya di atas kertas saja? Jadi aku masih punya kesempatan untuk memiliki Una suatu hari nanti, sinis Aaron. Saga mendelik tajam. Kata-kata Aaron membuatnya emosi. Andai bukan di rumah Aluna, sudah pasti ia beri pelajaran. Enak saja, itu sama artinya mendoakan mereka bercerai suatu hari nanti. Tapi, kenapa dia yang kesal? Masa bodoh, untuk saat ini tak ada yang boleh mengusiknya. Kamu mendoakan kami bercerai? Tanya Saga, menaikkan sebelah alisnya dengan sinis. Entahlah, hanya saja aku berharap suatu hari nanti masih bisa memiliki Una. Jadi Anda harus ingat, jangan sia-siakan Una jika tidak aku yang akan datang untuk membawanya, ancam Aaron. Ia tak main-main dengan ucapannya. Kita lihat saja nanti. Jangan pernah berpikir untuk bisa mendapatkan Una. Apa yang sudah menjadi milikku tidak akan pernah aku izinkan dicuri orang. Pergilah, jangan sampai aku menghajar kamu di sini. Bentak Saga tertahan. Kak, maafkan aku. Tolong pergi dari sini, jangan sebarkan pernikahan aku ya kak. Aku minta tolong banget sama kakak, ujar Aluna, menatap penuh harap pada Aaron. Pemuda itu hanya mengangguk pelan. Iya, aku tidak akan membocorkannya. Jangan khawatir, jawab Aaron. Terima kasih kak, ucap Aluna. Aku balik ya, jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi aku. Kapan saja kamu butuh, aku akan datang, pesan Aaron sebelum pergi. Apa maksudnya? Sergah Saga. Om, jangan berteriak, ingat Aluna, karena ia tak mau menjadi pusat perhatian para tamu. Hati-hati di jalan kak, ujar Aluna pada Aaron. Jawab Aaron. Selamat ya om, tapi ingat aku akan selalu memantau kalian. Jangan membiarkan Aluna lepas dari genggaman om karena jika aku yang mendapatkannya, tak akan pernah aku lepaskan lagi, ujar Aaron, masih memberikan peringatan pada Saga. Pergi. Bentak Saga tertahan. Aaron bergegas meninggalkan tempat itu. Aluna perlahan berusaha melepaskan diri dari dekapan Saga. Lepaskan om, bisik Aluna, karena Saga tak kunjung melepas dekapannya. Ada apa? Tanya Saga sembari tersenyum tipis. Lepaskan, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan om. Ketus Aluna. Jangan sembarang, siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Aku saja belum menyentuh kamu, canda Saga. Dasar pria tua mesum. Aluna menepis tangan Saga dan bergegas meninggalkan pria yang tengah tertawa itu. Sore mulai menjelang, dan suasana rumah Aluna sudah sepi. Para tamu dan saudara sudah undur diri sejak siang tadi. Hanya Saga yang masih ada di kediaman Lani. Sebenarnya, ia sudah berniat membawa Aluna ke rumah baru mereka, tapi Aluna menolak dan berjanji besok mereka akan pindah. Saga, yang terbiasa dengan kamar luas, harus menahan diri karena kamar Aluna tidak ada setengah luas kamarnya. Hanya ada ranjang berukuran sedang, mungkin hanya cukup untuk 2 orang.
Ada meja rias tidak begitu besar lengkap dengan kursinya, dan lemari kayu berukir yang juga tidak besar. Sejak siang, Saga bahkan tidak mampu memejamkan mata barang sebentar. Ia benar-benar tidak nyaman. Karena kesal, Saga memilih duduk sembari menyandarkan punggungnya ke belakang, membuka ponselnya dengan logo Apple bekas digigit. Lebih baik ia memantau pekerjaan dari sana. Ceklek. Pintu kamar terbuka, dan aroma sabun yang menguar membuat otak Saga kembali traveling kemana-mana. "Om nggak mandi?" tanya Aluna yang baru saja masuk. Saga mengangkat kepalanya dan seketika jakunnya naik turun melihat sosok Aluna. Gadis itu memakai tank top warna hitam dan hot pants warna putih. Tubuhnya yang mungil terlihat seksi dan menggoda. Apalagi dengan rambutnya yang setengah basah terurai membuat gadis itu kelewatan seksi. "Sit," Saga mengumpat dalam hati. Apakah setiap hari ia akan disuguhkan pemandangan seperti itu? Bagaimana caranya agar ia tidak tergoda? Ini tidak bisa dibiarkan. "Ada apa Om? Ada masalah?" tanya Aluna, mendekati Saga yang menundukkan kepalanya, tampak fokus dengan ponselnya. Padahal, Saga sama sekali tidak bisa konsentrasi. Pria itu merasakan adik kecilnya yang sudah lama tertidur kini terbangun. "Tidak ada," jawab Saga singkat, bahkan tak mau menoleh sedikit pun pada Aluna. "Oh, mandi Om biar segar," ujar Aluna, menjauhkan diri dari Saga dan berjalan menuju kaca rias. "Oh Tuhan, apakah ini yang akan aku lihat setiap hari? Bagaimana aku bisa tidak tergoda jika seperti ini? Anak ingusan itu benar-benar menggoda aku," batin Saga resah. "Apakah ini cara dia untuk memikat hatiku? Aku tidak akan pernah tergoda. Om, ayo mandi. Malah bengong, tidur di luar sana," ujar Aluna. "Haish, cerewet sekali kamu. Nggak perlu mandi juga aku tetap tampan," sergah Saga kesal, karena Aluna sejak tadi bicara tanpa henti. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.